Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerangka rencana proyek yang akan kami lakukan. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Raden Arunggandasari Natakusuma sebagai moderator. Lalu selanjutnya untuk pemateri 1 yaitu Kelas Sergius Pucarial Kapu, pemateri 2 Baik Mustika Cahyaningsih, dan pemateri ketiga Erwin Rahman. Selanjutnya langsung saja untuk pemaparan yang pertama yaitu tentang judul. Judul yang kami ambil yaitu Gerakan Belajar Bersama Genbara Giat Literasi Cipta Inovasi Modul Baca Gembira. Kami mengambil tema mengenai literasi dilatar belakangi dari data yang telah dirancang oleh UNESCO. UNESCO mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki tingkat minat baca yang sangat rendah, yaitu 0,001%. Artinya dalam 1000 masyarakat itu hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Berarti tingkatnya sangat rendah. Nah, dari latar belakang tersebut kami merasa literasi itu harus ditingkatkan dari dasar gitu, dari anak-anak, bukan hanya disebarluaskan tingkat literasinya itu harus ditingkatkan dengan ini dengan itu, tetapi tidak didasari dari anak-anak dari mereka gemar membaca begitu. Dan juga kalau sedari kecil itu sudah merasa gemar membaca, kami yakin untuk ke depannya, untuk selanjutnya anak-anak akan tidak perlu disuruh pun akan literasinya akan meningkat begitu. Jadi ini merupakan upaya kami untuk membantu masyarakat agar anak-anak usia dini atau anak yang sedang bersekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu gemar membaca dan bisa membuka pengetahuan mereka bahwa membaca itu menyenangkan dan juga tidak monoton. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Gio sebagai pemateri 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan. Jadi ada 4 tujuan dari proyek kepemimpinan kelompok 2 bagian literasi. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kemampuan literasi anak-anak di Desa Angentaka. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas anak-anak. Yang ketiga, membantu anak-anak mengembangkan karakter inovatif dan aktif dalam belajar. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk materi alur pelaksanaan akan dipaparkan oleh Saudari Tika. Kepada Tika disilakan. Baik, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan alur kegiatan. Adapun dalam alur kegiatan proyek kepemimpinan terdapat 3 alur. Yang pertama adalah survei, kedua persiapan kegiatan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Dalam survei, di sini kami melaksanakan survei lokasi untuk menentukan lokasi yang tepat dalam melaksanakan proyek kepemimpinan. Adapun lokasi yang kami gunakan adalah Desa Angentaka. Lalu alur yang kedua adalah persiapan kegiatan. Dalam persiapan kegiatan kami melaksanakan persiapan berupa penyusunan modul, persuratan, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut kami lakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Alur kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Di hari pertama adalah pembukaan, hari kedua sampai hari keempat adalah kegiatan literasi, dan hari kelima penutup. Pelaksanaan kegiatan ini kami laksanakan di kantor Perbekal Desa Angantaka. Sekian presentasi dari saya. Untuk pemateri terakhir, Saudara Erwin, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini adapun pembagian peran terkait dengan fungsi dan tugas masing-masing anggota, yaitu mulai dari ketua yaitu Klasergius Pulcerella Kapu dan sekretaris Mita Kurnia Kasih, bendahara ada Desi Lara Savitri, dan sesi acara ada Radeng Arum Gandasari Nata Kusuma yang berkolaborasi dengan Erwin Rahman, dan di bagian konsumsi ada Saudara Immanuel Beethoven Yavan dan Indra Mulyana, dan di bagian perlengkapan ada Lalu Maulana Soekardi, dan di bagian dokumentasi yaitu Saudari Baik Mustika Cahyaningsih. Saya kira itu struktural pembagian peran dari kegiatan proyek kepemimpinan yang kami lakukan dengan judul Gerakan Belajar Bersama Giat Literasi Cipta Inovasi Modul Baca Gembira. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu merupakan pemaparan terakhir. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan dengan baik rencana proyek yang akan kelompok 2 lakukan. Mohon maaf kepada seluruh pendengar apabila ada kesalahan kata yang tidak kami sengaja maupun disengaja. Apabila teman-teman berkenan untuk menanggapi atau memberikan sedikit saran, boleh meninggalkan komentar di kolom yang telah tersedia. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.